Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ketika seorang kembali kepada Allah, ternyata semua tergantung amalannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa mengatakan Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Pagi baca itu, sore juga baca itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Jazakallah khair. Beliau berlindung dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk, yang manusia tidak lagi dapat beramal. Mungkin yang dia lakukan hanya merepotkan orang lain. Ada apa sebenarnya dengan sifat malas yang beliau berlindung alaihi salatu wassalam darinya? Kalau kita renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa kelak pada hari kiamat sirat, jembatan, akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Iya, dia licin, dia tipis, dia tajam. Bagaimana cara orang melewatinya? Ternyata berbeda-beda. Sama-sama orang Islam, sama-sama orang Islam. Mungkin sama-sama sholat di masjid Nidaul Fitrah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yamurul mu'min alaiha. Orang yang beriman akan melewatin sirat itu katarf, seperti kedipan mata. Kalbarq, seperti kilat yang terkadang kita melihat di langit sana. Cepat cuma. Karih, ada yang seperti angin. Wa ka'ajawidil khayli warrikab. Ada yang seperti kuda-kuda yang bagus, cepat. Onta-onta yang cepat. Seperti itu perbedaan. Sama-sama orang mukmin. Fanajin musallam, ada yang selamat, nyampe ke surga. Wanajin makhdush, tapi ada yang selamat, tapi ternyata dia terluka-luka. Mungkin terbakar sebagian tubuhnya, tapi dia berhasil melewati sirat. Wanajin makhdush wa makdus fi nari jahannam. Yang terakhir, ada yang tersungkur di dalam neraka jahannam. Hatta yamurra akhirahum yushabu sahban. Yang terakhir itu seperti orang yang ditarik. Dia merangkak. Dia berjalan di atas perutnya kadangkala. Dia ingin selamat. Kok bisa ada yang seperti itu? Ternyata semuanya kembali kepada iman dan amal. Sifat malas ini memiliki peran yang sangat penting
dalam melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jamaah, ada yang dengar azan langsung ke masjid. Ada yang dengar kajian langsung datang. Ada yang mendengar fadilah puasa Syawal langsung puasa Syawal. Ada yang sampai akhir Syawal belum puasa Syawal. Ada yang dengar fadilah sholat 12 rakaat selain yang wajib, dia laksanakan. Ada yang tidak. Ada yang faham dengan fadilah membaca satu huruf dari Al-Quran. Maka dia pun membuat perjanjian dengan dirinya. Aku harus membaca dalam sehari 1 juz. Ada yang gak peduli membaca Al-Quranul Karim. Dia mengatakan itu kan tidak wajib, Ustaz. Kenapa kita memberatkan diri kita dengan hal-hal yang tidak wajib? Sebenarnya berangkat dari kemalasan. Berat. Kemarin Ramadan kita sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Ada yang 33 rakaat. Tapi ternyata kualitas berbeda-beda. Ada yang 11 rakaat sholatnya 3 jam. Ada yang 23 rakaat sholatnya setengah jam. Ada yang pindah masjid karena masjidnya terlalu panjang. Ya, ada 2 hal yang Nabi juga berlindung darinya selain malas ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan ketidakmauan. Malas. Ada orang mampu, malas. Ada orang mau tapi nggak mampu. Wallah, kepingin anak hadir kajian. Tapi anak nggak punya kendaraan. Yang tetangga masjid mampu tapi nggak mau. Kita dapat melihat yang seperti itu. Berapa banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, derajat-derajat tinggi di surga yang kita abaikan gara-gara satu, malas. Malas saja. Kalau kita memandang dalam urusan dunia, perbedaan orang yang malas dan orang yang giat. Kita lihat orang yang malas biasanya ya nanti masa depannya capek. Anak punya ayah cerita dari ayahnya, kakek anak. Kakek anak ngomong sama abah anak. Waktu itu ada orang tua kalau nggak salah di Jember yang sudah tua renta. Dia kerja keras jemaah, keliling jualan kopi atau apa lupa. Akhirnya kakek anak ngomong sama anak-anaknya, kalau engkau mau capek sekarang, waktu engkau muda, waktu engkau masih mampu, capeklah engkau, kata dia. Jangan sampai nanti engkau tua dalam posisi sudah nggak mampu tapi mau kerja, nggak mampu sudah. Udah tenagaku udah habis. Kemauan ada. Menyesal karena dulu kenapa anakku waktu muda dulu kok nggak semangat. Kok nggak giat. Kok nggak tekun. Kok nggak sungguh-sungguh. Ya. Maka malas ini perlu kita bicarakan. Kita bicara tentang derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jal. Yang terkadang tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat dan hampir semua manusia sejatinya menyesal. Mau orang yang soleh, mau orang yang ahli maksiat.
ketika didatangkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat pada waktu itu? Orang yang ahli maksiat ingat, kenapa aku tidak tinggalkan maksiat waktu itu. Orang yang soleh, yang taat, yang ahli baca Quran, yang satu hari dia membaca 1 juz bersama, artinya menyesal juga pada hari kiamat. Kenapa aku nggak baca 2 juz? Yang baca 2 juz menyesal, kenapa aku tidak baca 3 juz? Yang sholat malam 5 rakaat menyesal, kenapa kok nggak aku sholat 7 rakaat? Yang 7 rakaat menyesal, kenapa kok enggak 9 rakaat? Terus seperti itu. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Ada yang datang ke masjid sholat berjamaah, tapi selalu masbuk. Ada apa enggak ada, jemaah? Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Ada, tahu, orang itu tahu. Apa yang dia katakan? Ya daripada enggak berjamaah. Karena alhamdulillah masih berjamaah. Orang yang seperti ini sulit untuk maju. Karena dia puas dengan yang paling rendah. Ahibati fillah. Kalau bicara malas, apa penyebab orang itu malas? Sebelum kita bicara sebab, kita bicara dampak buruk dari kemalasan. Kalau orang tahu, nanti kita akan kasih tahu sebabnya. Kalau sudah tahu sebabnya, insya Allah dia tahu apa obatnya. Ya, orang yang malas itu umurnya akan habis tanpa manfaat. Kesehatannya ternyata juga nggak berguna. Sehat, antum lihat ya, orang sehat, masya Allah. Kalau suruh sepedaan nih hari Ahad ini biasanya orang pada sepedaan. Nggak sepedaan, jalan kaki ya, masya Allah, semangat. Kajian nggak bisa datang. Bisa sampai ke alun-alun dia. Keliling, pulang berkeringat. Tapi ternyata masjid di sebelah rumahnya yang sedang ada kajian, dia nggak mampu datang. Itu orang malas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, terpedaya karena nggak bisa dapat manfaat dari 2 nikmat ini. Seharusnya orang ketika ada nikmat, dia bergembira, dia dapat memanfaatkan. Enggak. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Maka biasanya orang kalau sehat, ya bisa beraktivitas. Tapi aktivitas ibadah berat. Males jadi. Waktu luang, berapa banyak waktu luang yang habis tanpa berguna. Apalagi sekarang sejak adanya handphone jemaah. Ana sendiri merasakan. Hampir tiap hari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ana pegang handphone. Kalau sudah pegang handphone, nonton IG atau yang lainnya, itu berarti kita punya waktu luang. Waktu kita kosong. Kita sedang nggak ada kerjaan. Kita bisa memilih kita mau baca Quran. Kita bisa memilih kita berzikir.
Kita bisa memilih kita beristighfar. Kita bisa memilih berwudu kemudian sholat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan waktu luang itu. Kemudian Anda buka. Ya mungkin kajian. Mungkin hal-hal yang bermanfaat. Atau hal-hal yang lucu. Terus jamaah. Tahu-tahu setengah jam. Loh, setengah jam. Seharusnya 1 juz Al-Quran bisa kita selesaikan. Seharusnya kalau kita istighfar mungkin sudah 200 kali kita istighfar. Tapi habis. Disinilah orang ketika malas dia akan kehilangan nikmat. Makanya tadi pada hari kiamat semuanya menyesal. Yang soleh pun menyesal. Kok nggak aku tambah kebaikan itu? Karena banyak manusia merasa sudah dipuas dengan yang paling minim. Umroh, punya rizki, punya kelebihan harta, punya banyak waktu luang, nggak berangkat umroh. Kenapa nggak berangkat umroh? Alhamdulillah Ustaz, ana sudah 3 kali umroh Ustaz. 3 kali. Pertama kapan? Dulu tahun 2005. Terus 2010. Terus 2007. Sekarang alhamdulillah cukup lah sudah Ustaz. Nggak boleh berlebih-lebihan. Waktu ada. Punya dia waktu luang. Harta berlimpah. Kenapa nggak berangkat? Males. Makanya tadi orang kalau sudah punya males itu nggak mau ya. Ada orang nggak mampu. Kenapa nggak berangkat umroh? Duit yang mana mau dibuat berangkat umroh Ustaz? Nggak, dia nggak mampu. Tapi tadi ada orang mampu nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, orang malas ini akan lalai dan akan jauh sama Allah Azza wa Jalla. Tadi ketika sedikit demi sedikit dia menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dekat sama Allah, Allah dekat sama kita. Yang awalnya selalu di soft pertama. Tahu-tahu nggak lagi ke soft pertama. Yang awalnya sholat Jumat. Hadir sebelum khotib naik mimbar. Sebagian kita sudah ngaji jemaah. Sudah ngaji dia. Udah belajar. Dia tahu kalau khotib naik mimbar malaikat tutup buku. Tetap telat. Maka kadang-kadang anak heran. Ini orang udah ngaji ya. Kalau orang awam, orang umum mungkinlah disibukkan dengan dunia mereka. Ini orang udah ngaji. Dari mana antum tahu ngaji? Ya, lihat penampilannya Ustaz. Masya Allah. Kayak orang paling bertakwa Ustaz. Tapi Jumatan sampai sini imam sudah duduk. Kenapa itu terjadi? Males. Dia bisa ke masjid setengah jam sebelum khotib bisa. Cuma bentarlah pegang handphone dia. Bentar. Akhirnya telat. Tadi orang yang malas akhirnya jadi jauh sama Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya dia dekat. Yang ketiga, orang malas ini telah memakai baju orang-orang munafikin. Allah ketika menyebut orang-orang munafikin, orang munafik itu sholat enggak? Jamaah. Sholat berjamaah. Berjamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Sejatinya Allah yang menipu mereka. Mereka datang berjamaah seakan-akan orang beriman. Mungkin di soft pertama. Menipu sebenarnya. Allah yang sedang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Apabila mereka bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dengan malas, nggak semangat. Kerungu azan, aduh sembahyang meneng. Ada nggak perasaan itu? Ada orang dengan azan, alhamdulillah, alhamdulillah. Seneng dia jawab. Ada kegembiraan, tapi ada orang yang enggak suka. Berangkat ke masjid dengan jalan yang ya kelihatan lah. Jadi orang munafik itu ya males, namanya orang males bagaimana jalannya menuju ke masjid. Kalau bisa dapat rukuk terakhir. Sehingga dia gak baca surat. Al-Fatihah juga gak baca. Bas dapat rukuk terakhir. Kemudian nambah dia. Yura'unan nas, riya. Bisakah sholat di rumah riya orang munafik? Nggak bisa, di masjid yang bisa riya. Di rumah nggak ada yang lihat. Dia sholatnya ke masjid. Cuma ada dua sholat yang paling berat buat mereka. Yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi SAW. Zuhur berangkat ke masjid dia. Karena zuhur bisa riya. Sampai ada kawan di Jakarta. Dia ngomong, Ustadz, dia kerja di lembaga pemerintahan. Antum Ustadz, kalau datang ke tempat anak, sholat zuhur full Ustadz masjidnya. Full. Tapi makan uang rakyat jalan terus Ustadz. Ana jadi heran Ustadz. Kalau melihat mereka sholat di masjid zuhur, ya Allah ya. Ini orang-orang bertakwa semua ini. Ternyata memang sholat zuhur itu mudah. Orang munafik pun bisa. Kalau mau tahu orang itu bertakwa atau tidak, lihatlah ketika sholat isya dan sholat subuh. Kalau subuh dia ke masjid, ya selalu dia jaga. Insya Allah dia bukan orang-orang yang malas. Dan dia bukan orang-orang yang pakai baju orang-orang munafikin. Itu bahaya yang ketiga. Bahaya kemalasan akhirnya kita digabungkan dengan orang-orang munafikin. Yang keempat, ya dalam urusan dunia, kemalasan ini menjauhkan manusia dari kedudukan yang indah. Dari jabatan yang tinggi. Dimulai dari rumahnya. Dari rumahnya. Antum melihat seorang suami yang malas, bagaimana jabatan dia di rumahnya? Apa jabatannya? Istrinya yang bekerja. Istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia hanya bermalas ria. Bagaimana masyarakat memandangnya? Bagaimana mertua memandangnya? Bagaimana anak memandang bapak kayak gini? Malas. Habis subuh, delosor, turu meneng. Ada kan orang, anak melihat ibunya kerja ini, itu semuanya capek. Ya. Ini subhanallah. Dalam mata anak, bapak yang malas, itu udah turun. Gimana dalam pandangan masyarakat? Bagaimana dalam pandangan Allah Azza wa Jalla? Ada seorang istri yang gugat cerai suaminya. Gara-gara apa? Suaminya malas. Padahal dia sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kaum lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengangkat derajat mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Ini diangkat jadi pemimpin gak ngasih nafkah. Dia sedang menurunkan jabatannya sendiri.
Ada sebagian istri yang mengeluh juga mengatakan, Ustaz, anak punya suami Ustaz. Dia ngasih nafkah. Tapi dari pemberian orang tua. Suaminya nggak kerja. Jadi anak nerima dari suami itu, kok kayaknya, ya apa ya? Tidak kerja, turut tok, main game. Nafkah, fadhal. Perasaan istri itu, apakah istri kemudian akan berkhidmat kepada suaminya? Seharusnya tetap dia wajib berkhidmat ya. Tapi kan dia nggak nyaman. Apa tidak kerja ibu-ibu. Nah, tadi orang yang malas akan kehilangan jabatan sampai di rumahnya sendiri. Dia kehilangan jabatan itu. Bahkan berapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak bangga sama orang tuanya. Mau nyebut nama orang tuanya malas. Anak isopo. Anak isopo ya. Anak isopo. Dia sampai mau nyebutkan orang tuanya itu takut ya.